Kalau di daerah-daerah luar sana, di Timur Tengah yang lainnya, orang-orang itu sibuk menyembunyikan identitas daripada dzurriyyah Nabi. Nah, kalau di Indonesia sibuk menyebarkan, memperkenalkan bahwa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Itu kan sudah berbeda. Indonesia itu orang yang pertama masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan thariqah Alawiyah, ya dari Sadatul Ba'alawi. Begitu kan? Jadi dari klannya Ba'alawi. Nah, terus dia ada kalimatnya begini setelah itu, Kawali Songo, Kasayyid Asyarif. Dia seperti itu. Seperti hanya Wali Songo, Sayyid Asyarif, kan begitu. Oke, tapi yang saya tanyakan, kenapa kok Rabi'atul Alawiyah selalu menolak dzurriyyah daripada Wali Songo? Oke semuanya, langsung aja kita mulai. Jadi kalau kita mau tunjukkan, ada beberapa kitab yang memang kita juga baca gitu kan, dari Habib-Habib seperti itu. Pada intinya begini, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib, ada salah satu sahabat yang bernama Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini kan dia Yahudi dari Yaman. Maka ketika dia ini bertaubat dan ikut jejak Rasulullah ketika di masa Umar, Pak Utsman atau Umar, di masa Umar, nyatanya beliau juga menjadi ahli muhadis, menjadi ahli riwayat hadis. Artinya polemik ini jangan dikaitkan dengan masalah istilahnya yang seakan-akan semuanya ini salah. Tidak ada yang bisa menjadi uswah. Kita lihat, kalau kita sadar di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, ini terlepas nanti kita ceritakan kenapa sampai terjadi sekarang kita berani melawan mereka. Nah, ini nanti kita jelasinnya. Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum, ini kan ada hadis Nabi Muhammad seperti ini. Jadi pernah beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas innallaha ta'ala qad adhaba ankum ubbayyatal jahiliyah wa ta'azzamuha bi abaiha. Ini yang harus jadi kunci utama memahami narasi. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai manusia, sungguh Allah telah menghilangkan tradisi kesombongannya daripada kaum-kaum jahiliyah yang mana mereka selalu membanggakan nenek-nenek moyangnya. Itu catatan, ya. Nah, terus bagaimana? Fannasu rajulani, pada dasarnya manusia ini terbagi dua golongan. Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ulama, tuh bagus, lora, aang, manusia biasa tetap terbagi dua golongan. Itu mah hanya titel saja. Kiai ini titel, ulama kiai ini titel, istilahnya kemuliaan. Gak ada bedanya seperti habib. Tapi di mata Allah cuma terbagi dua golongan manusia itu. Rajulun barrun taqiyun karimun, atau rajulun birrun taqiyun karimun. Yang pertama ada manusia yang kategorinya adalah orang yang baik, bertakwa dan mulia. Artinya berarti dia ikut jejak Kanjeng Nabi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta ikut mutabiati syariatin Nabi Muhammad SAW. Itu satu golongan. Yang kedua, warajulun fajirun syaqiyun hayyinun 'alallahi ta'ala. Yang kedua golongan seseorang yang fajir, lacut, jahat, zalim. Syaqiyun, yang nantinya akan celaka, hayyinun 'alallah, dan juga dia menghinakan terhadap Allah. Intinya ada orang baik, ada orang buruk. Itu yang menjadi garis besarnya patokan kita. Jadi kalau kita lihat, setelah kita memahami dari hadis Nabi, intinya siapa saja yang selalu membanggakan nasab, kemudian menjadikan kesombongan dan menghinakan yang lainnya sehingga mengatakan dirinya adalah orang yang paling mulia, itu adalah karakteristik sifat daripada jahiliyah, yang sementara jahiliyah ini sudah dihapus oleh Allah. Gitu kan? Berarti amanah hadis ini sampai kepada turunannya, sampai kan begitu. Nah, kesini, nah ini yang menjadi polemik, baru kita jelasin kenapa sampai ulama-ulama kita ada yang berani menantang. Tapi kalau toh kita menantang, itu artinya membuka sejarah yang sebenarnya, membuka tabiat karakteristik mereka yang sebenarnya, itu sesuai dengan data, sesuai dengan narasi ilmiah.
Karena memang mereka tetap ada keangkuhan. Karena suku terbesar terakhir ada di Yaman itu kan Himyar. Suku Himyar. Tapi walaupun kita orang-orang Nusantara yang membahas dari mulai alat tipu dayanya mereka, doktrin rasisnya mereka yang ratusan tahun kepada umat Islam yang ada di Indonesia khususnya, kita tidak pernah artinya melarang kemudian dari karya-karya mereka untuk di pesantren, nggak ada. Tetap Safinah tetap dikaji, kemudian Sulam Taufik masih dikaji, termasuk Nasaihuddiniyah juga dikaji. Nasihat itu, ingat, apakah orang yang punya hak untuk memberikan nasihat kepada setiap manusia itu harus Habib? Apakah orang yang punya hak untuk memberikan nasihat itu harus kiai? Kan tidak. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Setiap manusia ini berpotensi dan mempunyai hak untuk memberi nasihat kepada siapa saja. Cuma kan biasanya kalau sudah ada titelnya gampang diterima begitu. Kalau saya sudah jadi kiai, dinasihatin orang bisa ngedengar. Kalau sudah jadi Habib, apalagi duriyah Nabi, akhirnya orang gampang tunduk. Ini efek yang nantinya akan menjadi buruk. Karena kitab Nasaihuddiniyah itu tentang al-wasaya wal iman, tentang wasiat-wasiat agama dan keimanan. Apa salahnya? Dari siapa saja nasihat itu. Bahkan ada orang yang memberi nasihat tentang kebaikan non muslim, saya ditegur andai kata dengan orang yang non muslim, kamu harus begini dan melakukan hal ini gitu kan. Ini berkaitan dengan orang non muslim lah gitu. Yang sekiranya ini adalah nasihat yang baik dan maslahah mursalah, kemaslahatan secara sosial, harus diambil. Nah di situ sebenarnya yang dimaksud dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah ketika kita sudah paham perjalanannya, pola daripada Ba'alawi seperti itu, masih banyak oknum-oknum yang seperti itu, ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Gak mungkin masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia ini mendeportasi mereka, gak mungkin. Kita tidak sekejam sono. Gak tahu sononya di mana, sononya gak tahu di mana. Allah Karim. Ya, jadi gak ada. Makanya kan ada juga, wah ini katanya menjelekkan, benci sama Habib, menjelekkan Habib, menjadi pembegal nasab, tapi kitabnya mau dipelajari pesantren. Saya sering sampaikan, urusan benci ataupun tidak, engkau tidak akan pernah tahu. Karena kebencian al-ghadab itu adalah qaulul qalbiyah, itu adalah ucapan batin, nggak bisa. Kan begitu. Nah itu satu ya. Jadi ingat, yang menjadi landasan utama untuk mengukur, ya contohnya begini ya, kalau tidak bermanfaat gak mungkin menjadi pelajaran umat dong. Artinya begitu, kitab Safinatun Najah, berarti kan ini orangnya juga waro yang mengarangnya ini. Tapi dengan kaitannya di dalam kitab Ihya, ngapunten, kenapa di dalam kitab Ihya yang kita bacakan kritik kerasnya Imam Ghazali kok bukan ke orang biasa? Di bab Dhammul Ghurur ini kok dikaitkannya dengan ada Dhammul Ghurur yang Iqtirarul Alawiyah, itu toh yang harus menjadi introspeksi diri bagi para kaum Ba'alawi, bukan menjadi kebanggaan. Itu saja sebenarnya. Nah ini kalau bagi para santri yang sudah belajar, tetap belajar saja. Tapi ketika ada orang yang memang mengklaim dia lebih baik daripada marganya mereka yang lainnya, nah ini yang tidak boleh diikuti oleh kita. Tidak boleh kita ikuti. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu ya, ini hadisnya nih, kita tunjukin dulu. Ini menjadi batasan paling fundamental sebenarnya untuk mengukur siapa yang harus diikuti dan siapa yang tidak nih. Moga Pak Sakur di zoom dulu. Jadi ada rajulun birun taqiyun karimun 'ala Allah wa rajulun fajirun saqiyun hayyinun 'ala Allah taala. Oke ya. Nasaihuddiniyah ini, adanya kitab Nasaihuddiniyah ini di abad ke-11. Itu kebetulan Pak yang menulis kitab Nasaihuddiniyah ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad yang merangkum Rotibul Haddad. Walaupun itu adalah mengadopsi atau mengambil daripada rotibnya Syekh Ahmad Ar-Rifai, kan begitu. Gak jadi masalah, karena itu ada wasiat-wasiat agama. Siapa saja masalah wasiat itu.
Karena tadi watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Terus kemudian ini berkaitan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau di daerah-daerah luar sana, di Timur Tengah yang lainnya, orang-orang itu sibuk menyembunyikan identitas daripada dzurriyyah Nabi. Nah, kalau di Indonesia sibuk menyebarkan, memperkenalkan bahwa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Itu kan sudah berbeda. Karena begini, kenapa di luar sana mereka sampai menyembunyikan? Satu, ini sesuai dengan amanahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, keturunan dari Husain, Sayyidina Husain. Beliau itu kalau ada yang nyebut ini Ahlul Bait, selalu nangis. Bahkan ketika ada orang, loh kenapa jenengan kok nangis, jenengan ini Ahlul Bait kok dijamin surganya oleh Allah, beliau menolak hal itu. Itu bukan urusan saya, Ahlul Bait itu cuma 5 orang kata beliau. Satu itu. Yang kedua, yang paling menjadi rahasia secara geopolitik dunia nih, kenapa identitas tentang As-Sayyid Asy-Syarif ini disembunyikan? Karena secara nyawa lahiriah begini terancam. Karena mereka nggak suka dengan dzurriyyah Nabi. Bisa jadi semua dzurriyyah Nabi itu harus dimusnahkan di muka bumi. Itu. Tapi kenapa di Indonesia? Nah, itu sebenarnya itu kita belajar dari sejarah itu saja sudah. Saking orang Indonesia itu baik-baik orangnya ya, loman. Padahal mereka nggak tahu orang Indonesia ini banyak dzurriyyah Sayyid Asy-Syarif. Cuma sudah sudah bercampur tanahnya. Jadi tanahnya udah bercampur. Jadi ada yang dari tanah Mesir, Mekah, Madinah bercampur dengan tanah Jawa. Jadi beginilah hasilnya, begini bentukannya seperti ini. Makanya jangan salah. Makanya kalau kata Nabi, di akhir zaman ini orang itu akan sulit mengukur daripada mana yang harus diikuti sebagai ulama. Dulu kenapa para wali songo dari dzurriyyahnya wali songo tidak mau istilahnya membuka identitasnya? Ya di antaranya juga itu alasannya. Ancamannya sangat besar. Di sisi lain memang banyak orang-orang yang tidak suka. Secara lembaga Rabithah Alawiyah ini juga ada agak-agak aneh nih saya tuh kadang-kadang. Maulana Habib Luti mengatakan begini, kemarin dalam bahasa Arabnya. Kan li anna sadatal ba'alawi. Nah, kita ngapunten, kita berani membaca kitab seperti ini memang karena disuruh Abu Yamam Magufron ya. Karena kalau nggak disuruh ya nggak berani. Backingannya pusat. Backingannya pusat. Jadi Maulana Habib Luti mengatakan begini, li anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhulunal jawi, gitu kan, bintisyaril islamiyah wa tariqatil alawiyah. Dia mengatakan kepada para habib yang lainnya dengan doktrin rasis. Kalau saya katakan doktrin rasis tuh ya terserahlah, mau saya nanti dimarahin sama para pecintanya Habib, nggak apa-apa. Ini kita membuka bahasanya beliau. Indonesia itu orang yang pertama masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam dengan thariqah alawiyah ya dari Sadatul Ba'alawi, begitu kan? Jadi dari klannya Ba'alawi. Nah, terus dia ada kalimatnya begini setelah itu, kawali songo kasayyid Asy-Syarif, dia seperti itu, seperti hanya wali songo Sayyid Asy-Syarif, kan begitu. Oke, tapi yang saya tanyakan, kenapa kok Rabithah Alawiyah selalu menolak dzurriyyah daripada wali songo? Kan begitu, ada apa di situ? Sementara mereka ingin mengklaim bahwa wali songo ini Ba'alawi, kan begitu. Nah, ini bahasanya Habib Lutfi, bukan bahasanya saya, gitu ya. Ya, monggo. Cek. Sebelum dilanjutkan oleh Ustaz Tubat, saya mau bertanya ini ya. Ketika dibukanya klan Ba'alawi itu masih zaman penjajahan apa sudah merdeka? Populer di Indonesia maksudnya. Pemberontakan Indonesia. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Rabithah Alawiyah kan berdiri pada 1928. Artinya klan Ba'alawi itu memang sebelum merdeka sudah ada. Sebelum mereka sudah ada, zaman peperangan sibuk-sibuknya kita perang itu perang sama siapa itu? Ya sama para penjajah. Maksudnya dari negara? Termasuk ada Jepang ya. Republik pertama ya Belanda, itu jelas ya. Saya kan Belanda dulu toh. Ya Belanda dulu. Nah sekarang yang terkenal Mufti Batavia itu siapa? Mufti Batavia ini adalah
klan Ba'alawi namanya Habib Utsman bin Yahya. Nah, Ah. terus Ah. dia ini diajukan oleh Senok, orang orientalis. Ah. Oleh Senok keluarganya ini diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya di Batavia ini ada muftinya. Nah, berarti kan dia membuka dirinya sebagai Duria, berarti kan karena ada dekengannya. Iya, dekengannya itu Oh, ada. pantesan. Ada dekengannya. Iya kan? Terima kasih, lanjutkan, Pak. Monggo. Lanjut. Begitu ya. Nah, itu jadi ya makanya kita flashback sedikit. Dengan apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, kita berani membantah. Jauh-jauh hari sebelum Ba'alawi masuk ke Indonesia, ke Nusantara, As-Sayyid Asy-Syarif lebih duluan yang membawa Islam. Begitu. Itu kan namanya doktrin rasis. Ini kita disebut rasis. Kita membela orang kita. Yang paling gobloknya lagi, orang kita membela mereka orang sono. Nah, ini goblok lagi orang. Lah iya. Masya Allah. Terus saya tadi juga mendownload juga PDF-nya kitab Minhajul Istiqomah tadi yang disampaikan, karya dari Mufti Batavia yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai Mufti Batavia, namanya Utsman bin Yahya. Tadi saya baca-baca karena kebetulan kitab Minhajul Istiqomah karya Habib Utsman bin Yahya ini menggunakan bahasa Melayu. Dia berani mengatakan begini, ketika perang Cilegon, di geger Cilegon itu melawan kolonial Belanda, orang pribumi disebut gurur, bahasanya gurur. Siapa saja yang melawan pemerintah yang sah, yang pada waktu itu adalah Hindia Belanda, berarti itu gurur, itu makar, dan itu adalah pemberontakan sampai mengharamkan untuk jihad. Alasannya karena tidak sesuai dengan syarat rukun jihad, kan begitu. Kalau memang itu mau digunakan, ya, kalau kitab itu mau digunakan, saya tanya kepada para habaib yang suka jihad-jihad tuh, harusnya dari keturunan-keturunannya yang menjadikan Habib Utsman bin Yahya sebagai patokan di dalam hal jihad, gak akan ada demo di Indonesia. Gak akan ada yang namanya Monaslimin 212. Monaslimin. Salah, ngapunten. Karena secara rukun syaratnya nggak tepat. Kemarin disampaikan ada 5 rukun atau syarat kita menjadikan untuk jihad. Ini kan. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.